Safira mengambil beberapa helai tisu dan memberikannya kepada Leo, lantaran keringat di dahi Leo terus mengalir. Wajah Leo pun mulai memerah akibat menahan rasa pedas dari nasi goreng yang dimakannya. Tuan, hentikan. Nasi goreng itu pedas dan kau. Jangan banyak bicara. Kau pikir aku tidak tahan makan makanan pedas? Hah. Gerutu Leo sembari menyambar tisu yang diberikan Safira padanya. Safira lantas terdiam. Dasar keras kepala. Sudah ketahuan begitu, masih saja berpura-pura, jaga gengsi tapi malah menyiksa diri. Gerutu Safira dalam hatinya merasa kesal. Safira melirik gelas yang tampak kosong di sisi kanan Leo. Ia tahu Leo sudah berkali-kali minum untuk menghilangkan rasa pedas hingga air di dalam gelas itu habis, namun lantaran kesal Safira membiarkannya saja. Ia tak mau mengisi air ke dalam gelas untuk Leo. Biarkan saja dia, aku sudah menyuruhnya berhenti makan tadi. Gerutu Safira lagi. Saat kepedasan Leo hendak meminum air lagi, namun ternyata gelasnya sudah kosong. Herim, ambilkan aku air. Pinta Leo pada Safira. Namun Safira pura-pura tidak mendengarnya dengan tujuan untuk memberikannya pelajaran. Merasa diacuhkan sontak saja Leo menjadi kesal. Ditambah lagi lidahnya yang terasa seperti sedang terbakar. Leo lantas bangkit dari tempat duduknya dan meraih tubuh Safira masuk ke dalam pelukannya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Safira tersadar bahwa Leo sudah melumat habis bibirnya. Puas melumat bibirnya, Leo melepaskan ciumannya. Nafas Safira tersengal-sengal lantaran susah untuk bernafas akibat ciuman itu. Itu hukuman dariku karena kau mengacuhkan aku tadi, kata Leo sembari menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya. Aku akan mengambilkan air untuk. Tidak perlu, dengan mencium bibirmu saja rasa pedas di lidahku sudah menghilang, kata Leo mematahkan perkataan Safira. Safira membalas tatapan Leo yang sedari tadi memperhatikan bibirnya. Dasar pria menyebalkan. Selama dia menahanku di rumah ini dia selalu saja menindasku. Dirinya benar-benar pria menyebalkan. Gerutu Safira dalam hatinya. Leo memperhatikan raut wajah Safira yang terus saja menatapnya. Apa? Kau tidak senang? Kau itu milikku, apapun yang aku lakukan kau harus menerimanya, kata Leo kepada Safira. Oh ya Tuhan, harus dengan cara apa agar aku bisa terbebas dari pria menyebalkan sepertinya. Dia selalu saja melakukan keinginannya padaku, gumam Safira dalam hatinya lagi. Leo masih mendekap tubuhnya. Safira begitu risih diperlakukan seperti itu. Ia ingin sekali Leo segera melepaskan dekapannya. Lalu tanpa sengaja Safira melirik jam yang sudah hampir menunjukkan pukul 3 pagi. Tuan, aku sudah selesai makan dan aku ingin kembali ke kamar, ucap Safira beralasan. Oke, kita ke kamar sekarang, bisik Leo di telinga Safira. Dek, ya ampun, sepertinya dia salah tanggap dengan omonganku barusan. Tatapan mata itu kembali menatapku seperti ingin segera melahapku, ucap Safira seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di antara dirinya bersama Leo. Dan benar saja, bukannya melepaskan dekapannya, Leo malah menggendong Safira dan membawanya ke kamar. Tuh kan, dia pasti akan menindasku lagi saat sampai di kamar, ucap Safira lagi dalam hatinya. Keesokan harinya, Safira menaiki sebuah mobil di mana Reno duduk di kursi depan bersama supir, sementara dirinya duduk di kursi belakang. Mobil itu sangat mewah dan semua orang tahu berapa harganya. Bahkan Safira sendiri tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan duduk di dalam mobil mahal itu. Reno melirik Safira duduk begitu kaku sembari menundukkan kepalanya. Ia tahu bahwa Safira takut berada satu mobil bersama orang yang masih asing baginya. Maaf Nona. Ya, Tuan, sahut Safira. Hehehe, Nona jangan memanggil saya Tuan. Panggil saja Reno, kata Reno tersenyum ramah pada gadis itu. Safira lantas menganggukkan kepalanya perlahan. Nona, saya mohon Anda dapat bekerja sama dengan saya. Tuan Leo hanya mengizinkan Anda menjenguk ibu Anda paling lama sejam. Setelah itu Anda harus segera kembali ke rumah, kata Reno. Tetapi aku ingin, Nona,
Sebaiknya Anda mematuhi apa yang dikatakan Tuan Leo, kalau tidak maka Tuan Leo tidak akan memberikan Anda izin keluar lagi, kata Reno memotong perkataan Safira. Iya, baiklah, sahut Safira sedikit tampak kecewa. Tiba di rumah sakit, Safira langsung menuju ke ruangan di mana ibunya dirawat pasca operasi. Ketika masuk ia melihat wanita paruh baya itu tengah duduk bersandar di atas ranjang rumah sakit. Tak hanya itu saja, Safira juga melihat Fanny yang menoleh kesal kepadanya. Beraninya kau muncul sekarang, hah? Dasar manusia tidak tahu diri. Teriak Fanny kemudian menghampiri Safira dengan raut wajah yang murka. Loak, Safira terdiam ketika Fanny menamparkan wajahnya. Ibuku mengurusimu dengan baik, tapi di saat ibuku sakit kau malah menghilang begitu lama. Dari mana saja kau, hah? Teriak Fanny hendak memukul Safira lagi, namun seketika tangan Fanny ditahan oleh Reno yang langsung masuk setelah mendengar kegaduhan dari luar. Fanny terkejut dan menatap pria berjas hitam dan rapi sedang menggenggam pergelangan tangannya. Tolong sopan sedikit dengan nonaku, ucap Reno menatap tajam pada Fanny. Fanny terlihat takut akan tatapan tersebut. Siapa kau? Siapa yang kau bilang nonamu? Tanya Fanny gugup. Sementara Yohana, ibu dari Fanny menatap Reno dengan perasaan yang bingung. Nonaku adalah Nona Safira, aku bertugas untuk melindungi Nona Safira dari orang-orang yang ingin berbuat jahat padanya. Sahut Reno. Fanny dan Yohana sangat terkejut serta tak menyangka bahwa Safira dilindungi seseorang. Siapa yang kau bilang jahat? Aku ini keluarganya dan aku berhak melakukan apa saja kepadanya karena ibuku yang sudah membesarkan dia. Pekik Fanny berusaha melawan. Fanny menarik tangannya dari genggaman Reno dan hendak memukul Safira lagi. Namun dengan sigap Reno kembali menahan tangannya. Sekali pukul maka aku akan memukulmu 1 kali. Ucap Reno melotot pada Fanny. Tangan Fanny gemetar melihat raut wajah Reno yang begitu mengerikan. Fanny, hentikan, kata Yohana pada putri kesayangannya itu. Fanny lantas pergi mendekat pada ibunya. Ibu, Yohana melirik Safira serta memperhatikannya dari kepala hingga ujung kakinya. Bajunya begitu bagus dan bermerek, sepatunya juga dan dia juga menenteng tas yang bagus. Itu pasti sangat mahal harga. Sialan, dari mana anak ini mendapatkan semua itu? Apa dia menjual dirinya kepada pria kaya? Bahkan pengawalnya saja memakai jas yang sangat bagus. Dia pasti simpanan pria yang kaya raya, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dari Safira. Ucap Yohana dalam hatinya. Safira, kemarilah nak, ucap Yohana mulai berpura-pura baik kepada Safira. Fanny tampak terkejut melihat perubahan sikap ibunya. Ibu, ucap Safira yang begitu merindukan pelukan hangat dari seorang wanita yang ia harapkan menjadi pengganti ibunya yang telah lama meninggal dunia. Safira lantas memeluk Yohana dan menangis di dalam dekapannya. Ia merasa sangat senang karena dapat merasakan pelukan dari seorang ibu baginya. Ibu, maaf sudah lama ibu dirawat di rumah sakit tapi baru sekarang aku bisa menjenguk ibu. Ucap Safira begitu polos tanpa mengetahui niat terselubung di balik sikap Yohana yang terlihat sangat menyayanginya. Tidak apa-apa, nak, ibu sama sekali tidak marah padamu, sahut Yohana. Fanny terlihat kesal ketika Yohana memeluk Safira. Melihat situasi tampak tenang, Reno pun memutuskan untuk menunggu Safira di luar. Safira duduk di samping Yohana yang sedari tadi mengelus, serta membelai rambutnya dengan lembut. Bagaimana kondisi ibu? Tanya Safira. Ibu baik-baik saja, setelah operasi ibu tidak merasakan sakit lagi. Ibu hanya perlu menunggu keputusan dokter untuk mengizinkan ibu pulang ke rumah, kata Yohana. Syukurlah jika tidak ada masalah setelah ibu operasi, ucap Safira merasa tenang. Yohana melirik raut wajah tak senang yang Fanny tampilkan ketika menatap Safira. Nak, ibu ingin makan kue manis, bisakah kau membelikannya untukku? Pinta Yohana pada Safira. Tentu saja, ibu, aku akan membelikannya sekarang juga. Tunggulah sebentar, sahut Safira kemudian bergegas pergi untuk membeli kue manis yang tak jauh dari rumah sakit itu. Setelah Safira pergi,
Fanny menatap ibunya dengan penuh tanda tanya di dalam benaknya. Ibu tahu kau pasti bingung dengan sikap ibu kepada Safira tadi, kata Yohana. Ya sudah, kalau begitu jelaskan maksud ibu tadi. Kenapa ibu tiba-tiba saja memeluk dan menyayangi Safira? Tanya Fanny. Cih, kau ini hanya bisa bersikap arogan saja tapi kau begitu bodoh. Gerutu Yohana. Apa maksud ibu? Tanya Fanny lagi. Kau tidak perhatikan apa saja yang dikenakan Safira tadi. Bajunya, sepatunya bahkan tas yang ditenteng Safira barusan, semua itu pasti mahal harganya. Apa kau lupa kalah Safira yang melunasi semua biaya operasi serta perawatan ibu di sini? Ini rumah sakit besar dan pasti sangat mahal biayanya. Seru Yohana. Fanny lantas mengingat kembali tampilan Safira yang begitu berubah. Dandanannya lebih modis dan juga elegan dengan barang-barang mewah pemberian Leo. Ibu benar. Tapi dari mana dia mendapatkan semua itu? Tanya Fanny lagi. Ibu yakin ada pria kaya yang menjadikannya simpanan. Sahut Yohana. Fanny, kita harus memanfaatkan Safira. Berpura-pura baik padanya maka kita akan mendapatkan keuntungan darinya. Hehehehe, sambung Yohana dengan segala niat jahatnya. Iya. Dengan begitu kita akan mendapatkan banyak uang dan biarkan Safira yang merelakan tubuhnya sendiri untuk menyenangkan pria kaya itu. Aku yakin pria kaya itu pasti sangat jelek, gendut dan menjijikkan. Kata Fanny menerka-nerka. Aku tak menyangka kalau mendiang adikku akan melahirkan seorang putri yang menuruni bakat sepertinya. Sama-sama memiliki hobi menggoda pria G di luaran sana. Sahut Yohana. Ibu, biarkan saja, yang penting kita akan menikmati semua uang yang Safira dapatkan dari pria itu, jadi kita tidak perlu hidup miskin lagi mulai sekarang, hehehe, kata Fanny.